Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari tim asisten mekatronika pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai aktuator dari chapter 10. Mengenai aktuator, sebenarnya kita sudah sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam rumah atau saat kita sedang melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk itu, sebenarnya bahasan kali ini akan sangat menarik. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai aktuator, di sini saya akan menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama tadi adalah menjelaskan mengenai aktuator, lalu ada jenis dan cara kerja dari beberapa aktuator, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Aktuator adalah bagian dari perangkat atau mesin yang membantu mencapai gerakan fisik dengan mengubah energi, seringkali listrik, udara, dan hidrolik menjadi suatu energi untuk dirubah ke bentuk mekanis. Sederhananya, itu adalah komponen di mesin apapun yang memungkinkan gerakan. Terkadang, untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dilakukan atau yang dikerjakan aktuator, prosesnya bisa kita bandingkan seperti dengan manusia. Seperti otot misalnya dalam tubuh yang memungkinkan energi dari makanan diubah menjadi bentuk gerakan. Nah, aktuator itu akan bekerja membuat gerakan ketika ada energi tertentu seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu listrik, udara, atau air. Untuk jenis yang pertama, ada linear aktuator. Sesuai dengan namanya, aktuator linear listrik menggunakan energi listrik untuk memungkinkan gerakan dalam gerakan lurus. Aktuator ini bekerja sama dengan menggerakkan piston bolak-balik berdasarkan sinyal listrik dan sebagian besar digunakan untuk gerakan seperti menarik, mendorong, memblokir, mengangkat, mengeluarkan, menjepit, atau turun. Aktuator linear berfungsi dengan motor yang menghasilkan gerakan rotasi kecepatan tinggi dan gearbox memperlambat benturannya. Ini akan ada ketika terdapat peningkatan torsi yang akan digunakan untuk memutar skrup timah yang menghasilkan gerakan linier poros atau mur penggerak. Seringkali motor DC dengan energi 12 volt digunakan dalam aktuator linier, tetapi yang dengan tegangan lain juga dapat digunakan. Mengalihkan polaritas koneksi dari motor ke baterai akan membuat motor berputar ke arah sebaliknya seperti pada gambar. Berikutnya ada aktuator putar listrik atau rotary aktuator. Aktuator putar listrik menggunakan energi listrik juga dalam mencapai gerakan rotasi. Gerakan ini bisa terus-menerus atau menuju sudut tetap seperti yang terlihat pada motor servo dan stepper. Biasanya aktuator putar listrik terdiri dari kombinasi motor listrik, saklar batas, dan gearbox Higgs beberapa tahap. Secara sederhana, operasi aktuator ini dapat didefinisikan seperti ini. Ketika sebuah konduktor yang membawa arus dibawa dalam medan magnet, ia akan mengalami gaya yang relatif terhadap kerapatan flux medan. Arus yang mengalir melalui dan ukuran. Rotasi dan torsi dihasilkan karena gaya dan gaya listrik yang terbalik atau EMF yang terjadi kemudian. Yang ketiga ada pneumatik aktuator. Aktuator putar pneumatik menggunakan udara yang terkompresi untuk menghasilkan gerakan osilasi. Seperti halnya aktuator linear pneumatik, ini juga sederhana dalam desainnya, tahan lama, dan cocok untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya. 3 konfigurasi paling umum dalam aktuator putar pneumatik adalah rack and pinion, Stotch yoke, dan design vane. Dalam konfigurasi rack and pinion, udara terkompresi mendorong piston dan rack dalam gerakan linear, yang pada gilirannya menyebabkan gerakan putar pada roda gigi pinion dan poros keluaran.
Ini bisa datang dalam rak tunggal, ganda, atau non-ganda. Lalu adalah hidrolik aktuator. Mungkin teman-teman akan sulit membayangkan bentuknya karena tidak ada video atau gambar GIF di situ, tapi akan saya coba terangkan. Tujuan aktor linear hidrolik sama dengan aktuator linear elektrik untuk menghasilkan gerakan mekanis dalam hal lurus. Perbedaannya adalah bahwa aktuator linear hidrolik mencapai hal ini dengan tekanan yang tidak seimbang yang diterapkan dengan cairan hidrolik pada piston dalam silinder berongga yang dapat menghasilkan torsi yang cukup kuat untuk menggerakkan objek internal. Keuntungan utama dari aktuator linear hidrolik adalah jumlah besar torsi yang dapat dihasilkannya. Ini karena cairan hampir tidak dapat dimampatkan. Aktuator hidrolik kerja tunggal memiliki piston yang dapat bergerak hanya dalam satu arah dan pegas diperlukan untuk gerakan mundur. Aktuator hidrolik kerja ganda menerapkan tekanan di kedua ujungnya untuk memfasilitasi gerakan serupa dari kedua sisi form. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat, di mana penggunaan aktuator-aktuator tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah penggunaan aktuator di pintu supermarket. Biasanya pada penggunaan pintu supermarket yang akan membuka atau menutup otomatis secara bergeser ini menggunakan linear aktuator, karena biasanya sudah termasuk dalam energi listrik yang dibutuhkan dari toko tersebut atau kantor tersebut. Selanjutnya ada pada jok mobil. Nah, di jok mobil ini itu tergantung dari sifat mobil itu sendiri. Ada jok mobil yang memang sudah elektrik dan biasanya menggunakan linear aktuator. Sedangkan untuk mobil yang masih menggerakkannya manual, biasanya masih menggunakan pneumatik aktuator atau menggunakan hidrolik aktuator. Demikian hasil presentasi atau video kami yang disiapkan oleh tim asisten mekatronika. Semoga membantu untuk memberikan pemahaman awal apa sebenarnya itu dari aktuator. Untuk selebihnya bisa teman-teman pelajari dari PowerPoint yang sudah disiapkan oleh asisten, dan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya di kelas. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih.